dibunuh aja. Hei, Tok, bukain pintu, Tok. Pak D bunuh aja, kuburin di belakang. Kalau kemana si Pak D? Oh, teriak-teriak minta bunuh. Lama bener ya, Tok. Bukain. Pak D minta kamu bunuh aja deh. Tok, jangan, Tok. Pak D dibunuh aja, Tok. Oh, Pak D. Siapa yang pengen mati? Mati kok. Sukimin tewas dengan luka sayat di lehernya di desa Purwodadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, awal November lalu. Semula warga mengira Sukimin tewas karena bunuh diri, namun belakangan penyelidikan polisi membatalkan dugaan tersebut. Awal itu juga membuat kita juga curiga pada saat kita dicek TKP tersebut. Permasalahannya adalah satu, kalau orang bunuh diri dari sejak awal, kita lihat, kita temukan itu pisaunya, pisau lipat itu dalam keadaan terlipat. Kalau orang bunuh diri tidaklah sempat untuk melipat pisau itu. Pisau itu sejenis pisau yang kita biasa untuk pisau cukur, itu memang milik dari korban juga. Jadi identifikasi awal dari kesaksian bahwasanya besok mayat saya tolong nanti dikubur, terus ada indikasi itu milik dia sendiri, itu dugaan awal. Tapi itu yang membuat kita curiga, makanya kita kumpulkan lagi anggota secara perlahan-lahan, kita sampaikan bahwasanya ini nanti tetap kita lakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah identifikasi awal di situ, secara prosedur mayat harus kita melakukan otopsi. Belakangan penyelidikan polisi mengarah pada Sugianto yang tak lain adalah keponakan korban. Rumah Sugianto dan Sukimin memang bersebelahan. Cuma kita juga tidak semerta-merta untuk mengakui itu. Di sisi lain kita juga melakukan investigasi, kita cek ke laboratorium forensik, termasuk dari sidik jari, dari darah yang ada di baju. Karena saya jelaskan kembali, kronologis kejadiannya adalah tersangka ini yang merupakan keponakan dari korban. Memang ada beberapa permasalahan yang membuat dia memicu untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan. Permasalahan yang pertama adalah korban ini pilih kasih, walaupun tidak disadari mungkin sama pihak korban, tapi ada beberapa hal seperti itu. Nah, malam itu korban datang ke rumahnya ibu pelaku, gedor-gedor pintu, menanyakan ibu pelaku, yang kebetulan pelaku juga tinggal di sebelah kamar ibu itu. Tidak dibukakan, mungkin perasaannya tersangka ini, pelaku ini terganggu, dia bergedor terus sampai 2 kali. Timbullah dia kemarahan itu. Selanjutnya malam itu dia mengambil pisau yang ada di rumahnya korban. Kenapa? Dia tahu bahwasanya korban ini juga menyimpan pisau yang profesinya kadang-kadang juga membantu untuk menguliti kambing. Sugianto pada malam itu memberikan kekejian pada pamannya sendiri.
swasta. Swasta itu apa? Pasang tenda itu loh. Pasang tenda apa? Tenda orang tajatan. Oh, gitu. Itu tiap minggu ada kerjaan gitu? Ada. Cukup uang hasil pekerjaan? Ya kurang. Apa? Kurang. Kurang. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Hidup cukup berat buat Sugianto, 43 tahun yang tinggal di desa Purwodadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tapi hidup harus berjalan. Penghasilannya sebagai pekerja pemasang tenda hajatan harus ia cukupi. Iyalah, kalau nanya masakan pasti Mas lapar. Ya, Oh, siapa ambil? Ya, tadi Mas dapat rezeki 600.000 hasil persewaan tadi. Jadi Mas boleh minta sedikit. Udah apa tuh? Oke. Batu rokok. Yaudah, Mas ya. Di rumahnya Sugianto selain istrinya Sarmin dan anak serta ibunya Tukiem, ada juga paman bernama Sukimin. Sukimin, kakanda dari ibu Sugianto, tinggal di belakang rumah. Paman Sukimin tinggal seorang diri lantaran sudah pisah dengan istrinya 5 tahun lalu. Dari mana kamu? Dari warung. Sukimin sehari-harinya dikenal sebagai tukang bersih-bersih lingkungan. Borong ya, gajian ya. Iya, gue tahu aja. Jadi lanjut lagi, Mbak. Oke. Mau balik dulu. Nggak mampir dulu ngopi? Lain kali aja, Mbak. Iya. Yo, mari, Mbak. Ayo hati-hati. Panas. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Duk. Teko ngendiri dari mana? Dari rumah. Waduh. Kamu sarapan? Belum. Kebetulan, ini loh. Opo? Aduh, repot wae kowe. Tak apa-apa, Mbak. Wis, Makan ya? Makan, Mbak. Iya. Ya, wes. Salam karo bojomu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, Nduk. Iya, Mbak. Aduh, apik tenan cakai. Jadi selama ini yang mencukupi makan dari paman keluarga Mas Iya. tiap hari ngasih makan. Iya. Ya sama tetangga-tetangga itu yang ngasih. Oh, tetangga juga ngasih. Iya ngasih. Selain makan ngasih apa lagi Mas? Ya cuma makanan. Uang, rokok, Enggak loh, enggak pernah. nggak pernah. Ini cuma makanan. Mbak Min, kenapa? Pusing aku, Pak. Iku ponakanku. Si Gianto karo adine. Adikku maksudnya mboke kae. Iya, ya tahu. Gak dikasih makan aku. Gak diurus. Masa sih? Takok wae. Ya udah, nanti saya bilangin ya sama ponakanmu itu Gianto ya. Namun entah mengapa Sukimin selalu mengatakan hal-hal yang kurang mengenakan pada tetangga. Misal, Sukimin mengaku tidak diberi makan oleh keluarga Sugianto. Mengapa Sukimin bicara seperti itu? Sebabnya Sukimin memang pikun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gianto, Pak, mau kenapa Pak? ngapain aja kamu? Ada Pak, Salam Pak. Ini Gianto, kamu kok nggak ngurusin Mbak Min sih? Kok nggak ngurusin bagaimana tuh Pak maksudnya? Iya, dia ngomong nggak dikasih makan, nggak diurusin, nggak diperhatikan lah. Gimana tuh Pak? Saya itu sama istri saya mama ibu saya juga. Itu ngurusin Pak De saya Pak. Mulai dari makannya, pokoknya semuanya lah kita urusin Pak. Oh gitu ya? Maklum Pak, mungkin Pak De sudah sepuh, jadi agak pikun. Oh iya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Ingat pesan saya, urusi. Dia sudah tua. Baik Pak, bagaimanapun juga kan
beliau masih saudara Pak D saya. Pasti saya urus. Baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, orangnya ya sudah pikun lah. Iya. Itu di mana mas? Ya di umpamanya namanya itu disukani makanan ibu saya, kopi saya itu katanya nggak pernah disukani, nggak pernah dikasih. Dikasih. Padahal mas sama ibu sering Iya. ngasih makan seperti apa ke dia mas? Ngasihnya gimana? Tiap hari gitu? Iya tiap hari. Ini tolong kasih Pak Demu ya, Pak Demu belum makan. Jadi tolong kamu kasih Pak Demu ya. Oke Bu. Ya. Hah? Adik. Adik. Bangun. Toh baru tidur ngaget-ngageti wae kowe ada apa sih Makanan Dek. Ini loh aku bawain makanan dari ibu. Enak ini Pak De. Iya. Ayo duduk dulu Pak De. Iya. Pak De. Sampai itu loh. Kok tego-tegonya itu loh sama warga. Saya itu kan sama ibu, sama istri saya kan selalu ngasih makanan sama Pak De. Warga juga begitu. Kita tuh perhatian loh sama Pak De. Gimana Pak De sama mereka itu? Saya nggak pernah ngasih makan Pak De. Gimana tuh? Kamu itu ngomongnya ngelantur yang enggak yang ngomong siapa gitu. Masa ponakannya sendiri dijelek-jelekin gini yang nggak mungkin toh. Gue ini aduh. Apa gitu omongannya orang-orang loh Pak De? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Emang aku orangnya gila apa? Masa keluarganya sendiri jelek-jelekin? Udah Pak De, kita udah makan dulu ini. Iya. Hah? Iya udah ntar aku sing ngajang ini. Ya makan dulu. Iya. Kita sehat. Ya. Iya. Ya, so kalau kita pamit dulu. Iya. Jangan lupa dimakan. Iya toh. Makan dulu Pak De. Iya tang itu rugi. Assalamualaikum. Salam. Yang ngomong tuh siapa gitu? Lihat itu tang-tang ini Pak. Bagus Pak Demu. Siap-siap nih pokoknya. Jadi ngomong-ngomong itu semua berapa tuh Pak? Kalau ini kayak borong itu semua. Berhubung bapak sama saya saling tahu sama langganan bukan sekali ini loh. Udah gini aja 10 juta. Suatu waktu Paman Sukimin berhasil menjual kayu jati dan ia mengantongi uang 10 juta rupiah hasil penjualan. Lalu Sukimin memberikan uang hasil penjualan itu ke keponakannya yang lain di Jakarta. Sedang Bos Sugianto, ia memberi 1 juta rupiah saja. Namun ternyata maksud Sukimin uang itu untuk biaya perbaikan rumahnya. Sukimin minta tolong pada Sugianto merenovasi rumahnya. Buat apa? Buat betulin rumahku. Iya. Nanti saya sampaikan. Iya, 1 juta aja ya. Iya, jangan banyak-banyak. Ya udah, kamu kesana capek kayaknya kamu. Iya. Nih Pak De kasih uang 1 juta. Katanya suruh benerin rumahnya Pak De. Jadi suruh Pak Le yang benerinnya. Ya wis, tak salamin ya pesannya dari Pak D buat Pak Le benerin rumahnya. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Oh ya wis. Saya mau pulang ke Bogor soalnya. Ya, hati-hati ya. Salam buat Pak Le ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya diberi 1 juta itu untuk untuk memperbaiki rumahnya itu saya. Ya panggil orang untuk membenerin rumah itu saya juga. Benerin rumah dia. Ya. Jadi duit 1 juta Ya. nggak mas pakai sendiri. Enggak. Buat benerin rumah. Iya. Pernah. Benerin Nah, rumah. benerin rumah mas diupah nggak sama dia? Dikasih Enggak. aja? Enggak. Belum turun Belum mas. Oh iya. Aku mau nanya gimana perkembangan rumahnya Pak D? Sudah sih, tak benerin. Tapi ya gitu. Kenapa? Uang 1 juta loh cukup untuk apa? Emas tuh tekor 300.000. Itu juga pakai uang tabungan kita. Oh, ya udah nggak apa-apa mas. Hitung-hitung bantu saudara. Sing ikhlas nanti pasti dapat gantinya. Iya dek.
udah Mas, saya ikhlas. Biasa. Buka pintu Pak Desa. Dengar. Nih, Udah mas, mungkin aja kan udah biasa dia mas. Teriak-teriak ketok pintu. datengin aja Dek ya. Udah nggak usah mas, mending kita istirahat, mending tidur daripada berikut sama si deh. Dan pintu. Dengar kan mas, diem kan capek dia ngetok-ngetok mulu nggak dibukain pintunya. Aduh. Ya wis istirahat aja. Pasti mas capek kan? Ya saya. Ya. Ada orangnya nggak yang ini udah gelap banget tuh. Takut. Toh, bangun toh. Tolong toh bukan pintu Pak D, takut toh. Tidur sendiri toh. Lalu suatu malam datanglah Sukimin ke rumah Sugianto. Sukimin datang dengan alasan yang terkesan kanak-kanak. Ia takut tidur sendirian di rumahnya. Cepet kamu itu. Wonten apa tuh Pak D? Aku mau numpang dulu gini toh. Apa-apa kan? Loh, kenapa toh? Biasanya Pak D terus izinan toh. Bu, kok tiba-tiba aku takut kamu tidur sendiri. Ayo, ingin tuh kancani, ya? Ya tak? Yes, monggo Pak D, monggo. Ngebukain ya cuma ya dulu sudah ketok-ketok sudah dibukain di rumah itu. Saya nunggu niku selama sewong itu mboten nurone tiang ini nyebut dikir mawon. Oh jadi dia sering banget gitu? Iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nungguin dia? Iya. Nungguin dia zikir gitu? Iya. Terus besokannya pindah lagi? Iya. Terus ngetok-ngetok lagi? Iya. Toh, bukain pintu toh. Tidak satu malam itu saja, malam berikutnya peristiwa yang sama terulang lagi. Namun kali ini Sukimin datang dengan tingkah yang aneh. Toh, bukain toh, bunuh aku toh, besok dikuburin toh. Aduh toh, Pak D dibunuh aja. Hei, toh, bukain pintu toh. Pak D bunuh aja, kuburin di belakang. Kalau mana si Pak D? Oh, teriak-teriak minta bunuh. Lama bener itu. Bukain. Pak D minta kamu bunuh aja deh. Maafin Pak D, kuburin Pak D besok toh. Ya toh. Tuh. Bukain toh. Bener lama-lama bicaranya. Mas dengar gitu? Iya dengar. Terus setelah itu? Saya kembali pulang. Saya ngadep langsung lari. Itu ngambil pisau itu. Mana tuh orangnya? Malam-malam ganggu orang aja sih. Minta dibunuh-bunuh. Ngambil pisau siapa mas? Ya pisaunya korban. Pisau korban? Iya. Memang kenapa korban naruh pisau di rumah? Ya itu ya sering itu boleh apa itu kambing itu. Yanto, Pak D dibunuh aja toh, terus dibunuh. Apa ya, Dek? Nama Dek? Nama Dek? Nama Dek?
pengen mati deh. Coba. Mati kan? Usai menghabisi nyawa Sukimin, Sugianto membersihkan diri. Setelah subuh, saya tuh tidur lagi. Bangun jam 6. Betul, kalau jam 6, saya mau ke belakang, mau ngasih makan kambing itu biasa, tiap hari. Saya lihat, buka pintu, lihat lampunya Mbah Min itu masih nyala gitu. Kok lampunya Mbah Min kok masih hidup ya? Pagi-pagi kayak gini kan biasanya lampu itu udah mati. Dan Mbah Min itu udah bangun. Wah, apa jangan-jangan Mbah Min belum bangun? Tapi kenapa? Astagfirullahaladzim. Mbak Mi. Cepetan Wan, cepetan Wan. Cepetan. Mbak Mi, piye iki piye? Lapor Pak RT, Mas. Cepetan Wan. Lapor Pak RT cepetan. Yuk, yuk. Wan, ayo cepetan Wan. Ya, orang-orang bilang bunuh diri gitu. Nah, enggak tahu, enggak ada peso. Tahu-tahu sudah banyak orang, ternyata pesonya ada di samping temboknya WC. RT, gimana kejadian kronologis sebenarnya? Korban ini meninggal. Oh, sepertinya bunuh diri, Pak. Dan ada pisau dah. Simpan buat barang bukti. Siap dah. Kalau gitu kita potong kanarnya. Pak, silakan Pak. Pak, potong Pak. Waktu malam itu Bu ya, Ibu sempat nggak dengar sama sekali? Nggak sama sekali. Suami Ibu keluar gitu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus paginya tahu nggak? Kalau bangun pagi sih? Iya dibangunin itu. Bangun siapa? Saya. Waktu udah kejadian itu loh, dibangunin. Bangun, Mas. Mas, bangun. Apa tadi? Ada yang meninggal, Mas. Apa? Meninggal? Nah, kenapa tadi? Tanya Padi meninggal tuh bunuh diri loh, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana terus sekarang Pak De? Ada di belakang, Mas. Di kebun, di belakang rumahnya. Ya wis, Mas, dilihat sana. Ya wis, aku tak lihat dulu ya De ya. Ayo. Mas, waktu Mas dapat laporan dari istri gitu kan? Dapat laporan dari istri kalau Pak Sukimin meninggal. Mas sampai lihat ke dalam nggak? Apanya? Jenazahnya? Enggak. 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 Loh, Mas, kok udah pulang aja, Mas? Bukan diurusin padanya. Itu sih. Tiba-tiba badan Mas kok sakit semua ya? Kenapa? Masuk angin? Gak tahu, kayaknya begitu deh. Mas minta tolong boleh? Tolong apa, Mas? Beriin Mas itu ya. Ya wis, tunggu ya. Kita ambil dulu minyak anginnya. Iya, iya, iya.
Menurut hasil olah TKP, penyebab kematian korban itu dibunuh. Tapi menurut laporan warga, korban itu bunuh diri. Tapi nggak mungkin orang yang bunuh diri tempat-tempatnya menimpa pisau kembali. Betul juga sih, Dan. Terus suara kita selanjutnya apa nih? Saya menduga pelaku yang membunuh korban ini itu orang terdekatnya. Kalau begitu kita selidiki. Ayo. Siap, Dan. Semalam itu saya dijemput sama Pak Al. Oh gitu. Malam itu juga. Ya. Jadi pagi ketemu, malamnya Mas ketangkep. Ya. Ketangkep pas lagi ngapain, Mas? Ya, itu orang Jawa itu berkumpul itu. Lagi kumpul gitu. Iya. Lagi kayak tahlilan gitu. Ya. Terus Saya dijemput. polisi datang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa tuh, Pak? Apa benar Anda yang bernama Saudara Sugianto? Benar, Pak. Ada, Bapak. Anda kami tangkap atas kasus pembunuhan. Saya nggak bunuh siapa-siapa, Pak. Ayo ke kantor, Pak, tapi saya nggak bunuh siapa-siapa. Udah, nanti jelaskan di kantor. Pak, Ayo, ayo.